Para pelajar desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan bertaruh nyawa saat bersekolah. Mereka melewati jembatan gantung yang sudah lapuk. Jika terpeleset, bisa saja mereka jatuh ke sungai. Lantai jembatan dari bambu dan sebagian rusak. Begitu juga dengan seling yang sudah berkarat dan rawan putus. Jembatan tidak bisa dilewati motor dan hanya bisa dilewati pejalan kaki saja. Meski keselamatan mereka terancam, para pelajar dan warga desa Bandar Dalam tetap menggunakan jembatan ini karena jalur terdekat menuju sekolah dan kantor pemerintahan Sidomulyo. Kalau Bapak sendiri takut nggak lewat jembatan? Jelas takut. Oh, kenapa Pak? Ya karena udah patah-patah itu. Patah-patah kan palangnya udah patah-patah. Nah, anak-anak sekolah sering lewatin Pak? Ya, sering lewat sini. Memang kalau lagi panas ini, lewat sini apalagi banjir. Nggak ada jalan lain, jauh sana Pak. Muter berapa kilo? Iya, kurang tahu ya, tapi 4 kiloan kali ke sekolah. Warga desa Bandar Dalam mendesak pemerintah Lampung Selatan segera memperbaiki jembatan ini. Jika dibiarkan berlarut, jembatan rusak berisiko merenggut korban. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah puluhan tahun kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari, warga desa Pura Leksana, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, kini tersenyum bahagia. Di desa mereka kini dibangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pembangunan IPAL diperuntukkan 50 rumah. Air olahan dari sungai itu dapat dipergunakan hanya untuk mandi, cuci, dan kakus atau MCK, serta fasilitas wudhu di rumah ibadah. Air olahan IPAL tidak direkomendasikan dikonsumsi. Anak-anak gembira sebab kini mereka tidak lagi harus berjalan kaki jauh mencari air bersih untuk MCK dan wudhu. Mereka juga tidak lagi khawatir tertular penyakit dari air yang tidak sehat atau tercemar. Di atas kota, di sini lebih bersih, lega. Lebih bersih, lega ya. Lebih deketan mana di sini sama di sana? Deketan sana. Sana. Tapi tempatnya ya? Iya. Tempatnya kurang. Sini nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya. Seneng nggak ada pembangunan ini di sini? Kenapa seneng? Lebih enak berwudu di sini. Pembangunan IPAL di Lampung Barat menggunakan dana alokasi khusus reguler dari pemerintah pusat tahun anggaran 2022. Jumlahnya lebih dari 5 miliar rupiah yang dibagi untuk pembangunan kamar mandi umum dan IPAL. Selain bangunan fisiknya kita perbaiki, juga di situ ada perubahan perilaku masyarakat tentang kesadaran untuk bagaimana sanitasi yang baik. Misalnya bagaimana memperlakukan urin, tinja, air buangan dapur dan sebagainya, itu kan kita beritahukan kepada mereka, sehingga selain juga mencegah kayak penyakit menular melalui air, juga kita melakukan upaya-upaya perlindungan badan air dan sumber daya air dari pencemaran limbah domestik. Sebelum dibangunnya IPAL, warga desa Pura Leksana mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun saat musim kemarau, mereka membeli air bersih untuk dikonsumsi dan untuk kebutuhan MCK menggunakan air dari sungai di belakang desa mereka. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Harga telur di Bandar Lampung naik lagi, tembus Rp32.000 per kilogram. Harga ini naik Rp2.000 per kilogram dibanding 2 hari lalu. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Kamis pagi. Telur ayam dijual pedagang Rp32.000 per kilogram. Harga ini naik drastis karena harga telur di bulan November lalu masih di kisaran Rp26.000. Harganya bertahap naik saat memasuki bulan Desember. Kenaikan harga telur karena pasokan dari agen menurun, sedangkan permintaan meningkat.
Karena mungkin permintaan banyak kali ya, sama pasokan di Lampung ini kurang. Nah gitu. Jadi harganya melonjak tinggi. 5.000 4 biji. Begitu ya? Ya. Kita ngejual juga gitu Bunda? Iya jual, kalau ada yang retak pasti kita jual. Oh gitu. Tapi kalau disimpan juga nanti busuk. oh begitu. Ya. Kalau misalkan pembeli ada yang minta, kita beri gitu ya? Ya, cuman nggak banyak juga. Kalau ada berapa biji orang. Harga telur Rp32.000 memberatkan emak-emak. Mereka kini memburu telur afkir atau retak karena harganya lebih murah, di bawah Rp30.000 per kilogram. Iya, yang pecah. Kenapa Bu? Nggak apa-apa yang agak murah. Oh begitu ya Bu ya? Kalau yang utuh mahal ya Bu ya? Iya. Nah berat nggak sih Bu? Ya keberatan sebenarnya harga Berat ya? mahal. Apa nih Bu harapan ini Bu? Ya mudah-mudahan cepat turun lah, biar masyarakatnya nggak susah. Telur sekarang udah mencapai 32. 32 per kilo? Ya, Sejak kapan sih naiknya Bu? Kan sebelumnya 29.000. 22 hari yang lalu. Naik jadi 32? Ya sangat berat lah. Gimana? Istilahnya masih kecuali kalau misalkan kayak kemarin kan 24 tuh, masih mending lah kita terjangkau. Kalau ini udah 32, ketahuan kita beli ayam. Begitu ya? Iya, yang bisa 1 ekor tuh yang kecil, 35.000 kan, nambah 3.000. Nah, Menurut pedagang, harga telur dan sejumlah bahan pangan lainnya diperkirakan akan terus naik hingga akhir tahun. Selain dampak kenaikan harga BBM, kenaikan harga itu juga disebabkan permintaan masyarakat tinggi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim renang Tulang Bawang Rabu siang membawa pulang 8 medali, dengan rincian 2 medali perak dan 6 medali perunggu dari semua kelas yang dipertandingkan, baik putra dan putri. Perolehan medali dari para atlet renang Tulang Bawang itu naik dibanding hari pertama pertandingan yang hanya meraih 1 perak dan 1 perunggu. Para atlet renang Tulang Bawang mengejar ketertinggalan perolehan medali. Cabang olahraga renang pada Porprov ke-9 dipusatkan di kolam renang Stadion Pahoman di Kecamatan Enggal. Sejak hari pertama pertandingan, tim renang Bandar Lampung terus memimpin perolehan medali dengan 5 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, berjanji akan memberikan bonus pada atlet Porprov ke-9. Sejauh ini Bandar Lampung berada di urutan pertama dalam perolehan medali seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Harapan kita seperti yang kemarin-kemarin, yang terbaik selalu pada Bandar Lampung. Dan juga harapan Bunda pada official, pelatih, tolong dipantau anak-anaknya, terutama Koni. Ya kalau anak-anak kita pantau, kita lihat kegiatan mereka, insya Allah. Dan sekali lagi, tetap semangat Bandar Lampung yang terbaik. Kita adalah ibu kota provinsi, harus yang terbaik. Terkait bonus tadi Bunda, kita akan berikan apa Bunda? Ya ada bonus, ada satu lagi, ya Bunda sebutkan nanti. Sudah semuanya deal, baru akan Bunda sebutkan. Berikut perolehan sementara medali pada seluruh cabang olahraga selama Porprov ke-9 hingga Kamis siang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jeffrey Arifin dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung.